Sidang dalam perkara nomor 50 dan 97 garis miring PHP Bupati 19 Romawi 2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, perkara 50 dulu jawaban termohon. Silakan. Jadi ini begini, kita selesaikan satu perkara dulu, baru perkara berikutnya. Jadi urut-urutannya jawaban termohon, keterangan pihak terkait perkara 50 dan Bawaslu 50. Habis itu baru kita menginjak ke perkara yang berikutnya. Silakan termohon. Anda mengajukan eksepsi? Ada yang mulia. Apa eksepsi tentang apa? Eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya, dianggap dibacakan. Terus eksepsi tentang apa? Eksepsi tentang kedudukan hukum. Kedudukan hukum dianggap dibacakan. Atau kenapa? Eksepsi tentang kedudukan hukum. Ya, yang mulia, saya kira saya perlu bacakan terkait dengan poin penegasan saja. Intinya saja, jangan dibacakan seluruhan. Kenapa? Kok Anda mengeksepsi kedudukan hukum? Ya, baik. Terima kasih yang mulia. Bahwa pemohon dalam kedudukan hukumnya mendalilkan pada huruf C dalam halaman 3 merujuk pada pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 bahwa kabupaten kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa. Ya, itu dianggap dibacakan kalau Siap. itu. Terima kasih yang mulia. Anda sampaikan saja begini, nanti juga yang perkara berikutnya, bahwa selisih suara antara pemohon dengan termohon atau dengan pihak terkait sekian sehingga tidak memenuhi pasal 5158 gitu aja. Baik, sehingga dari situ tidak mempunyai kedudukan hukum, kan gitu kan? Ya, yang mulia. Iya, udah sampaikan itu aja menurut Anda. Baik, terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan bahwa berdasarkan huruf B di atas, selisih perolehan suara sah pasangan calon nomor urut 2 selaku pemohon dengan calon urut nomor 3 sebagai pasangan calon dengan suara sah terbanyak dalam perkara UKO sebagai pihak terkait sebagai berikut. 1,5% dikali 135.500. Dianggap dibacakan itu. Baik, yang mulia. Di sini ada. Dengan demikian, selisih perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 persentase selisih 2,6%. Bahwa dengan demikian, menurut hukum dengan jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 sebanyak 263.562 jiwa untuk mengajukan permohonan presiden maksudnya harus memenuhi syarat pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Ya, terus? Tengah waktu yang mulia. Ya, silakan. Berkaitan dengan tengah waktu, ada dua. Yang pertama, tengah waktu pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan. Ya. Bahwa perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 14.59 sudah dinyatakan telah lewat batas waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 10 tahun 2016. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021, Majelis Hakim dalam persidangan sengketa ini telah menyatakan dengan tegas bahwa terhadap perbaikan permohonan yang diajukan pemohon pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 14.59 telah melewati batas waktu pengajuan permohonan perbaikan. Sehingga yang dipakai dalam permohonan ini adalah permohonan awal tertanggal 18 Desember 2020 pukul 21.30. Ya, itu kalau sekarang eksepsi dibacakan kesimpulannya saja, nggak usah anunya. Baik. Faktanya. Terus? Permohonan pemohon tidak jelas yang mulia. Oke, obskur ya permohonan Obskur label. pemohonnya. Ya. Baik. Terus? Bahwa dalil-dalil permohonan bukanlah terkait dengan perselisihan hasil perselisihan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020 sebagaimana kewenangan mengadili pada Mahkamah Konstitusi. Ya, terus sekarang pokok permohonannya, dalilnya, Anda merespon apa? Tadi kan eksepsi semua. Ya, yang mulia, Sekarang pokok permohonan. saya tambahkan obskur libernya sedikit yang mulia. Enggak, udah dimengerti di situ. Sudah di sini kan Anda tuliskan kan sudah mengenai bagaimana menjelaskan obskur itu kan sudah Anda jelaskan. Baik. Ya, Anda menjelaskan mengenai obskur itu halaman
berapa sampai halaman berapa? Halaman 12 sampai halaman 13 saja yang mulia. Nah iya, makanya itu sudah dianggap dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Terus sekarang Poin 16, halaman 16 yang mulia, poin 6. ya, Bahwa terkait pokok permohonan yang didalilkan oleh pemohon, bahwa termohon telah melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif yang dibagi ke dalam dua jenis pelanggaran, yakni pelanggaran-pelanggaran sebelum dan saat pencoblosan dan pelanggaran-pelanggaran setelah pencoblosan. Menurut permohon adalah tidak jelas, tidak terstruktur dan tidak sistematis. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan pemohon terkesan hanya sebagai judul kosong tanpa isi, karena pada faktanya pemohon tidak menguraikan secara sistematis dan terstruktur dengan dibuktikan oleh fakta-fakta yang diperoleh terkait hal-hal yang disebut sebagai pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh termohon. Bahwa perihal itu dicontohkan dengan dalil yang dibangun pemohon pada halaman 19 yang menyatakan bahwa tindakan termohon tidak melakukan pleno DPT, tidak memberikan undangan pada banyak pemilih, tidak menginstruksikan secara benar pemilih yang dapat menggunakan KTP, tidak memasang DPT di TPS adalah tindakan termohon melanggar asas pemilu, luber jurdil terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif dengan tujuan pasangan calon nomor urut 3. Bahwa menurut termohon, tuduhan pemohon sangat tidak jelas dan tidak berdasar karena tidak menguraikan secara jelas dan dengan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, apalagi mengaitkan termohon dengan pasangan calon nomor urut 3 yang menurut termohon sangat mengada-ada, tendensius dan cenderung mengarah ke fitnah. ya. Sekarang kesimpulannya itu gimana? Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan serta uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati, termohon memohon kebijaksanaan yang mulia yang Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan dalam perkara nomor ini yang dimohonkan oleh pemohon tidak jelas, obskur liber, dan selanjutnya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Oke, sekarang pokok permohonan. Pokoknya saja, jangan seluruhnya. Baik, terima kasih yang mulia. Dalam pokok permohonan, bahwa termohon memohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi sejauh relevan dengan pokok perkara. Mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Bahwa secara tegas termohon menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil-dalil pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh termohon. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam pokok permohonan yang sifatnya sama atau menguraikan pengulangan terhadap dalil yang sama akan ditanggapi secara sekaligus oleh termohon dalam jawaban ini. Bahwa termohon hanya akan menanggapi dalil-dalil yang semata-mata ditujukan kepada termohon. Dalil-dalil yang tidak ditujukan kepada termohon tidak akan ditanggapi dalam jawaban ini. Ya. Terus? Bahwa termohon telah menetapkan pasangan calon peserta pemilu dan wakil pemilu peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Barat tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU nomor 90 bukti T3 yang mulia, dianggap dibacakan. Ya. Jadi saudara merespon permohonan pemohon itu berkaitan sistematikanya yang berkaitan dengan sebelum pencoblosan dan sesudah pencoblosan. Gitu. Yang sebelum pelanggaran, sebelum pencoblosan apa? Itu di halaman 27 ke atas itu kan yang sesudah yang sebelum pencoblosan. Ya. Bagaimana tentang pemutakhiran data pemilih? Dilakukan nggak pemutakhiran data pemilih? Dilakukan ya mulia. Ya, pada waktu pemutakhiran daftar pemilih tetap, apakah dilakukan pleno? Pleno yang mulia. Dilakukan pleno. Siapa yang hadir pada waktu rapat pleno pemutakhiran data? Penetapan DPT. Semua pasangan calon yang mulia. Semua pasangan calon. Ya. Dari Bawaslu hadir? Hadir juga ya mulia. Hadir. Jadi tolong yang sistematif. Pada waktu itu yang hadir siapa saja? Pasangan KPU, pasangan calon, Bawaslu. Ya. Semua tanda tangan yang Tanda tangan hadir yang di mulia. situ. Tanda tangan. Baik. Terus akhirnya DPT secara resmi ditandatangani oleh KPU. Ya ya mulia. Jumlah pemilih di situ yang ditentukan pada waktu DPT berapa? DPT 172.684 yang mulia. Itu yang dipakai dasar dalam pilkada. Yang dipakai dalam itu yang dipakai. Itu yang dipakai. Ya, ini kan berarti
untuk masalah DPT sudah clear ya. Clear ya mulia. Sekarang pencoblosan. Dalam rangka pencoblosan ada pelanggaran apa yang direspon saudara? Yang didalilkan oleh pemohon. Itu dimulai halaman berapa? Halaman 29 ya mulia. 29. Ya. Bahwa termohon, dalil pemohon bahwa termohon menggunakan C1 hasil KWK form simulasi untuk pelatihan KPPS. Ya. Bahwa terhadap pokok permohonan poin 13 halaman 6 yang menerangkan termohon menggunakan C1 hasil KWK form simulasi untuk pelatihan KPPS bagi termohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena alasan sebagai berikut. Bahwa ya, dianggap dibacakan alasannya. Ya, dianggap dibacakan yang mulia. Terkait dengan rapat pleno juga sudah dianggap dibacakan yang Sudah mulia. dibacakan. Tadi kan sudah ada rapat pleno. Jadi sekarang yang menentukan sampai DPT itu sudah nggak ada masalah. Karena semuanya sudah hadir di dalam penetapan pleno kan? Ya, ya. Ya, terus sekarang apalagi yang akan Anda sampaikan? Respon. Pada waktu pencoblosan ada persoalan nggak yang didalilkan? Dari 586 TPS Sekarang sebelumnya, apakah saudara menyampaikan seluruh undangan C1 kepada pemilih? sudah ya mulia. Oke, itu kan halaman 41 itu. Ya, ya mulia. Ya, Anda menyampaikan. Terima kasih mulia. Terus, kalau sosialisasi dilakukan sosialisasi kan? Benar ya mulia, kita lakukan Itu di sosialisasi. 43. Ya, 43 ya mulia. Ya. Terus kemudian pemasangan DPT di banyak TPS tidak sesuai ketentuan. Anda masang di mana itu? Di setiap TPS ya mulia. Setiap TPS dipasang DPT. Ya. Oke, sesuai ketentuan. Nah, ini yang Anda merespon ini adanya pelanggaran yang dilakukan termohon beserta jajaran petugas yang menguntungkan salah satu. Jadi Anda dikatakan tidak netral. Gimana itu? Sejauh ini di halaman 46 itu yang mulia. Ya. Sejauh ini kami tidak menemukan adanya dugaan yang seperti disampaikan oleh pemohon yang mulia. Ya, ini nanti Bawaslu ada respon enggak ini? Tahu atau enggak ini? Dikatakan tidak netral, ada laporan enggak? Ya, nanti coba direspon itu. Terus? Tentang dalil pemohon. Sebentar. Silakan, Prof. Saldi. Ya, KPU itu rekapitulasi penetapan daftar pemilih tetap itu kapan dilakukan? Anda punya bukti T17 itu maksudnya apa itu? Coba lihat di situ. Lihat daftar buktinya T17. Ya, yang mulia. Apa itu? Berita acara rapat pleno terbuka ya. Terbuka ya mulia. Siapa saja yang hadir ketika itu? Seluruh pasangan calon dan Bawaslu ya mulia. Dari mana bisa dilihat di di bukti daftar hadir ini pasangan calon? T19 ya mulia. T19 bentar. Mohon maaf Pak Ketua. Coba T19. Ini T19 itu kalau halaman pertamanya itu semuanya yang internal ya, ada kasubag umum segala macam. Kalau pasangan calon di mana dilihat? Yang mana ini pasangan calonnya? Izin yang mulia kami. Ini saya punya 3 ini. Tim pendukung pasangan calon pemohon, ini pasangan calon nomor berapa? 3 ya? Nomor 2 ya mulia. Nomor 2. Tim pendukung pasangan calon nomor 2. Beni, Anda kenal itu? Beni apa? Beni Ranaleba ya mulia. Siapa? Beni Ranaleba. Beni Ranaleba. Anda tahu itu? Itu prinsipalnya kemana mau dicari? Tapi Anda ketahui bahwa ada wakil dari pemohon yang datang ketika rekapitulasi ini ya. Ketika apa ini? Ketika apa? Ini ada Beni Ranaleba. Jadi artinya ada wakil Anda datang ketika rekapitulasi ya, penetapan daftar pemilih tetap. Ya. Oke, terima kasih Pak Ketua. Baik.
Ini ada buktinya. Itu pihak terkait juga hadir? Hadir ya? Siapa yang hadir di situ? Waktu rapat pleno penetapan DPT, siapa yang hadir? Krispianto yang mulia. Ada, Mas. Siapa namanya? Chris JF ya? Iya, Oke. Ya sudah. Berikutnya sekarang silakan termohon. Saya lanjutkan yang mulia Ya. tentang dalil pemohon. Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP. Ya, terus? Itu kita sudah buktikan yang mulia di dalam bukti T51, T52. Ya, itu sudah dianggap dibacakan. Selanjutnya pemasangan DPT. Sudah, Dalil tadi pemohon sudah. tentang pemasangan DPT di TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan itu sudah ditanggapi yang mulia. Tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemohon, termohon serta jajaran petugas pelaksana pilkada yang menguntungkan salah satu calon, itu sudah kita tanggapi juga yang mulia. Ya, terus yang mengenai itu C1 plano yang tidak berhologram, Anda pakai yang mana itu? Betul apa enggak itu? Tidak ada yang mulia. Semuanya menggunakan C1 plano berhologram. Ya, Oke, ada itu buktinya bukti ya? T53 yang mulia. Bukti T53. Ya, sebagai sampel. Nanti dicek. Enggak usah sekarang. Mas. Nanti dicek bukti T53 ya. Siap yang mulia. Baik, terus dilanjutkan. Penggunaan suara pemilih yang sedang berada di luar daerah pemilih terjadi di 211 TPS, rata-rata 40 sampai 45 pemilih per TPS. Gimana itu? Yang mulia, kami tidak bisa menanggapi karena di dalam dalil permohonan itu pemohon hanya menyebutkan sejumlah angka tanpa merincikan di mana saja 200 TPS dimaksud. Oke, jadi ini pemohon berarti dalil pemohon kabur ya? Kabur yang mulia. Tidak jelas di mana TPS-nya. TPS-nya di mana? Bahwa pemohon juga tidak mampu menunjukkan data sejumlah pemilih yang sedang berada di luar daerah sebagaimana dimaksud. Oke. Pemohon juga tidak menunjukkan data siapa yang menggunakan hak pilih para pemilih yang berada di luar daerah. Ya. Terus yang di bawah umur? Yang di bawah umur juga yang mulia tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon. Kan itu dalilnya ada di 142 TPS yang pemilih di bawah umur rata-rata tiap TPS 10 sampai 15 itu kan? ya yang mulia. Itu tidak benar. Tidak benar ya mulia. Karena dia tidak bisa menunjukkan di mana itu. Di mana? Oke. Terkait dengan hal itu saya tambahkan sedikit yang mulia. Ya. Bahwa pemohon tidak dapat membuktikan jumlah pemilih di bawah umur dan sejumlah anak seperti yang dituduhkan. Bahwa pemilih di bawah umur dan seberapa banyak orang anak yang terjadi di TPS terjadi di 142 TPS. Bahwa apa yang terjadi di 142 TPS pun tidak mampu dijelaskan pemohon. Oke. Terus pemilih yang sudah meninggal gimana? Terhadap pemilih yang sudah meninggal dunia, kami sudah jelaskan bahwa pemohon tidak mampu menunjukkan fakta di mana 188 TPS dimaksud. Yang kedua, bahwa pemohon tidak mampu menunjukkan berapa pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam DPT. Oke, itu bukti yang T54, 55 itu gimana itu? Ya, berkaitan dengan bukti T54 dan 55, pasca penetapan DPT oleh termohon tanggal 15 Oktober 2020, termohon menyampaikan by name by address kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat dalam bentuk cakram padat. Dalam kepentingan perkara ini termohon akan menunjukkan hasil print out-nya, bukti T54 dan T55. Oke, terus? Selanjutnya, terhadap yang telah meninggal dunia, hasil pencocokan dan penelitian oleh petugas pemutahiran data, serta masukan dan tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih sementara sejumlah 3.786 pemilih. Video bukti T54 dan 55. Ya, itu yang dilakukan sebelum pencoblosan. Sekarang yang sudah setelah pencoblosan. Pelanggaran-pelanggaran setelah pencoblosan. Apa yang direspon? Terhadap dalil pemohon, banyaknya pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh termohon dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa termohon pada pokok permohonan titik ke-10 halaman 6 yang menerangkan bahwa
pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh termohon dalam penyelenggaraan pilkada di Manggarai Barat. Selanjutnya dalam pokok permohonan poin 46, 47 dan 48 dan seterusnya. Menurut termohon adalah tendensius dan cenderung fitnah, tidak jelas dan tidak berdasar karena alasan sebagai berikut. Bahwa pemohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada termohon. Tidak ada, saya teruskan ya. Saya langsung saja, nggak usah dibacakan satu persatu. Ya, yang mulia. Ya. Bahwa dalam rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Manggarai Barat yang dilaksanakan pada tanggal 16, saksi pemohon mengajukan keberatan dan termohon Tidak ada keberatan ya di situ. Pada waktu pencoblosan, Ya. saksi-saksi dari pihak pemohon, apakah ada yang tidak tanda tangan? Di TPS mana menurut Anda? Nggak ada. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Nanti Ya. Bawaslu ada laporan nggak itu mengenai itu? Itu dalil yang pertama. Ya. Kemudian dalil kedua yang pencoblosan Tentang upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh termohon. gimana itu menurut saudara? Menurut termohon bahwa pemohon tidak menguraikan secara terang dengan menyebutkan lokus TPS sebagaimana dituduhkan pemohon dan dengan modus seperti apa termohon menempatkan pemilih yang memilih di tempat yang jauh dari domisilinya secara sistematis, terstruktur dan masif, sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh tempat tinggalnya. Oke. Terus dalil yang terakhir mengenai pelanggaran administrasi pilkada. Pelanggaran administrasi pilkada, bahwa terhadap pokok permohonan terkait dengan pelanggaran administrasi pilkada, termohon menanggapinya sebagai berikut. Bahwa termohon telah melaksanakan tahapan dan program pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2020 secara baik dan benar sebagaimana tertuang dalam PKPU nomor 5 tahun 2020 dan seterusnya mulia. Mulai dari persiapan dan program dan anggaran dianggap dibacakan. Baik, sekarang saya tanyakan, berapa sih di Manggarai Barat ya, Manggarai Barat? Seluruhnya ada berapa kecamatan? 12 kecamatan yang mulia. 12 kecamatan. Ada berapa TPS seluruhnya? 586 TPS. 586 TPS. Pada waktu penghitungan suara di TPS ada persoalan yang muncul. Hampir secara keseluruhan tidak ada yang mulia. Tidak ada. Pasangan saksi pemohon tanda tangan? Tanda tangan. Semua tanda tangan. Ada yang tidak tanda tangan? Di TPS mana ingat? Semua tanda tangan yang mulia. Semua tanda tangan. Waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan, di 12 kecamatan ada persoalan. Tidak ada. Hah? Paling hanya satu yang mulia, Kecamatan Komodo. Kecamatan Komodo apa yang jadi masalah? KPU? Silakan kalau langsung KPU mic-nya. TPS 10 yang mulia. Hah? Di TPS 10. TPS 10 ada masalah apa? Berkaitan dengan pembukaan kotak suara di luar jam pleno. Ya, itu pembukaan kotak suara di luar Jam pleno yang mulia. di pleno di tingkat kecamatan. Ya. Jadi dibuka di mana itu? Itu tetap dibuka di kecamatan. Dibuka tetap di Ya. kecamatan. Hanya ada kesalahan terkait dengan pemasukan Aja langsung KPU-nya yang jawab pakai mic itu. Mohon izin majelis, Ya. itu terjadi di TPS 10 Kelurahan Labuan Bajo. Labuan Bajo. Kelurahan Labuan Bajo. Ya. Faktanya pada saat pembukaan kotak di kecamatan, Ya. cara teknis rekapitulasi itu dalam satu kelurahan dibuka secara keseluruhan, ada 12 TPS. Pada saat sampai di TPS 10, kesalahan mengambil dokumen dari kotak TPS 10 pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Sehingga faktanya ketika kasih keluar dan dimasukkan di TPS 9, itu di ruang rapat pleno terbuka. Pada saat kita mencari dokumen tersebut, ditemukan di TPS 9.
lalu dikembalikan semula, itu yang dipersoalkan oleh pemohon. Oke. Terus pada waktu ini di Kecamatan Komodo ini ada keberatan dari pemohon atau dari pihak yang lain? Hanya pemohon yang keberatan. Pemohon yang mulia. keberatan. Keberatannya hanya salah tempat ini. Salah membuka kotak pada saat rapat pleno di tingkat kecamatan. Terus mengenai hasil penghitungan suaranya Sedikit atau tidak rekapitulasinya ada persoalan? tidak ada persoalan yang mulia. Angka perolehan Setelah sebesar. terakhir rekapitulasi, apakah semua saksi termasuk saksi pemohon tanda tangan? Untuk kecamatan Komodo yang mulia, saksi pemohon tidak menandatangani. Tidak tanda tangan, tapi semuanya tanda tangan yang lain. Semua tanda tangan yang mulia. Waktu itu pengawas kecamatan mempersoalkan Dari pengawas kecamatan semua tidak mempersoalkan itu. tidak mempersoalkan. Karena sudah ada kesepakatan bersama terhadap hal itu bahwa dokumennya dikembalikan di TPS Hanya 10. dikembalikan. Dikembalikan. Tapi tidak ada perubahan perolehan suara, tidak ada. Sama sekali tidak yang mulia. Pihak pemohon menuliskan ada keberatan di formulir D, Formulir D keberatan kecamatan yang mulia. ada tingkat kecamatan. Ada yang mulia. Nah, setelah keberatan itu Bawaslu bagaimana? Panwascamnya bagaimana? Dalam forum rekapitulasi di kecamatan, Panwas mengatakan bahwa dokumen itu segera dikembalikan di TPS Oh, hanya 10. dikembalikan ke tempat Dikembalikan. yang benar gitu. Sudah ditindaklanjuti yang mulia. Oke. Tapi perolehan hasil suaranya tidak berubah Sama sekali tidak berubah. Hanya dokumen satu sampul yang di dalamnya adalah surat suara yang tidak digunakan. Oke. Terus setelah itu kan dari 12 kecamatan itu dibawa ke tingkat kabupaten. Siap. Ya kan? Yang mulia. Siap. Di tingkat kabupaten pada waktu rekapitulasi tingkat kabupaten persoalan Kecamatan Komodo ini masih dipersoalkan. Masih hal yang sama dipersoalkan. Kami di kabupaten sudah menjelaskan berkaitan persoalan tersebut, tetapi dari pemohon masih belum terima terhadap hal tersebut. Oke. Tapi tetap perolehan suara dari Kecamatan Komodo di tingkat rekapitulasi kabupaten tidak berubah sama sekali. Tidak berubah sama sekali yang mulia. Bawaslu di tingkat kabupaten bagaimana sikapnya di situ? Dianggap Sikapnya sudah waktu selesai. semuanya sudah menerima hasil waktu itu yang mulia, Oke. tanpa ada catatan dan maupun keberatan. Baik. Ya, silakan. Ya, ini apa namanya ke pemohon ya. Anda mempersoalkan C1 di 137 TPS. Ya. Ya. Ya, yang mulia. Itu di 137 TPS itu saksi Anda tanda tangan nggak ketika apa setelah pemungutan suara? Ada yang tanda tangan, ada yang tidak, yang mulia. Berapa yang tidak? Yang tidak tanda tangan itu di berapa TPS? Anda sertakan buktinya enggak? Di bukti berapa yang tidak tanda tangan itu? Di perbaikan kita sertakan. Perbaikan kan sudah kita tidak hitung lagi. Karena perbaikan Anda kan dikatakan lewat waktu kan? Ya, yang mulia. Nah, jadi enggak pedomannya tidak perbaikan lagi, permohonan awal. Di permohonan awal kemarin kita tidak sempat melampirkan bukti karena waktu itu ada kendala sedikit, yang mulia, makanya kita diperbaikan. Nah, oke, tapi kan perbaikan sudah hangus kan? Ya, yang mulia. Itu satu. Jadi Anda tidak bisa pastikan ya di TPS, di beberapa TPS jumlahnya yang tidak tanda tangan itu. Ya, yang mulia. KPU itu di TPS-TPS yang mereka sebutkan soal C1 yang mereka persoalkan itu berapa banyak saksi mereka yang tidak tanda tangan? Mohon izin yang mulia, dari catatan kami di C Plano Ya. semuanya di 586 TPS sudah ditandatangani semua. C Plano ya. C Plano, kemudian C Salinan. Anda Semuanya buktikan sudah itu. ditandatangani. Anda buktikan. Di bukti P berapa itu? T berapa? Ada buktinya. Ada contohnya ya, tapi kan tidak semua ya, sampling ya. Di Ini ya, Anda anu C1 Plano ya. betul yang mulia. Ini semua di sini yang Anda anukan sini semua ada tanda tangannya. Semua ada. Oke, itu pemohon Anda tidak bisa memastikan di berapa TPS.
yang tidak tanda tangan? Enggak, 2 atau 3 saja yang tidak tanda tangan, bisa enggak setelah diperbaiki? Mau kita cek di sini. Ini perlu loh, karena ini selisih Anda ini kan tipis nih di soal ambang batas itu. Nggak ada ya? Belum bisa memastikan. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Anda mempersoalkan ada 142 TPS yang anak di bawah umur. Di 142 TPS itu saksi Anda tanda tangan nggak? Ini di sini yang mulia Prof tadi. Ya. Ada C1 plano yang dijadikan bukti termohon T53 di Kecamatan Komodo, desanya Batu Cermin. Ya. Tanda tangan Prof. Semua tanda tangan. Semua tanda tangan. Kemudian yang lain-lain juga semuanya tanda tangan. Nah ini soalnya masalahnya pemohon nggak bisa nunjukkan. Ya. Contohnya saja di dalam perbaikan itu yang mana? Ini contoh, tapi meskipun tidak dipakai. Tapi Anda di perbaikan itu menunjukkan TPS mana? Berarti kalau nggak bisa menunjukkan kan betul sudah jawaban termohon kalau begitu. Bahwa Anda tidak tepat untuk menunjukkan yang bermasalah itu di mana. KPU, ini dari 142 TPS itu ada nggak yang tidak ditandatangani, yang diklaim oleh pemohon ini? Sama sekali dari 586 TPS yang mulia, kalau C plano semua ditandatangani. Semuanya ditandatangani ya? Semuanya ditandatangani. Oke, terima kasih Pak Ketua. Baik. Terus yang terakhir dalilnya, ini tadi yang dipersoalkan terakhir kan di Komodo ini. Ya, sampai sekarang masih bermasalah. Jadi di tingkat kabupaten, rekapitulasi di tingkat kabupaten itu masih juga dipersoalkan ya. Tapi oleh Bawaslu sudah tidak menjadi masalah. Karena sebetulnya ditempatkan di TPS 09 yang betul. Itu aja. Oke. Baik, sekarang petitumnya silakan. Termohon. Ya. Kami lanjutkan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia dan kami hormati, berdasarkan uraian dan seluruh bukti-bukti yang telah kami sampaikan di atas, termohon menyampaikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020, mulai dari proses persiapan sampai pada tahap penyelenggaraan pemilihan, telah termohon laksanakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan prinsip pemilihan mandiri, jujur, adil, dan berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Bahwa atas dasar itu, menurut termohon, surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat nomor 127 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat yang diterbitkan tanggal 16 Desember 2020 tetap dinyatakan benar dan tetap berlaku. Petitum, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat nomor 127/PL _02.6 Datar KPT _5315 KPU Datar Kabupaten _12 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah. 3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan yang mulia. Baik, ya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Baik, terima kasih. Sekarang pihak terkait perkara nomor 50. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara mengajukan
Eksepsi? Ya, Yang Mulia. Mengenai apa eksepsinya? Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya, itu dianggap dibacakan. Kedudukan hukum pemohon. Ya, Cacat kedudukan formil hukum. juga, Yang Mulia. Ya. Ya. Apa eksepsi kedudukan hukum? Eksepsi saudara mengenai kedudukan hukum apa? Berkenaan apa? Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Pemilih Barat tahun 2020 atas dasar sebagai berikut. A. Enggak usah dibacakan, yang pokok aja kenapa? Ini kan kesimpulan dari sini kan Anda sudah tahu kan? Baik. Karena Baik, apa? Yang Mulia. Melebihi 158. Ya, 158. Nah, iya, gitu aja. Ada dua juga, Yang Mulia, menyangkut soal permohonannya karena tidak disertai alat bukti, lampiran alat bukti pada tanggal 18 sebagai permohonan yang berlaku itu. Itu kedudukan hukum, bukan kedudukan hukum kan? Ya, cacat formil kita pandang. Iya, kedudukan hukumnya itu menyangkut persentase. Tidak memenuhi 158 gitu. Ya, Yang Mulia. Mestinya harus berapa? Ya, mestinya karena penduduk Manggarai Barat itu 1,263.000, 1,5%. 1,5. Nah, ini selisih ini berapa? Selisihnya itu 2,6%, Yang Mulia. Oke, itu gitu aja. Yang penting nggak usah dibacakan. Terus Anda mengatakan cacat formil. Kenapa cacat formil? Ya, mengikut cacat formil, Yang Mulia, bahwa permohonannya itu adalah tanggal 18 Desember pukul 21. Sebagaimana telah perbaikannya itu telah melewati tengah waktu. Jadi perbaikannya tengah waktu udah lewat. Permohonannya itu sendiri tidak disertai dengan alat bukti pada tanggal 18. Alat buktinya seperti yang disampaikan kuasa pemohon pada perbaikan. Kita yang nilai. Terus yang berikutnya obskur. Obskur, Yang Mulia. Oke. Terus sekarang pokok permohonan. Baik. Pokok permohonan, Yang Mulia, kami merespon setidaknya ada 4 hal. Apa? Satu apa? Satu di poin 7, secara spesifik poin 7. Ya. Dalil poin 4567 yang pada pokoknya dalam permohonan yang pada pokoknya berisi tuduhan bahwa telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik dilakukan oleh termohon maupun yang dilakukan oleh paslon nomor 3 yang telah dipersiapkan secara terencana sejak awal mulai dari proses penetapan calon bupati dan wakil bupati, proses kampanye dan masa tenang saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi di tingkat kabupaten. Bahwa dalil-dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang bohong, halusinatif dan irasional. Oleh karena satu, pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif sangat tidak dimungkinkan dilakukan. Ya, itu baik, narasinya ya. Ya, Jadi Anda mengatakan bahwa dalil 456 adalah dalil yang tidak irasional, yang bohong dan halusinatif ya. Itu narasinya 1, 2, 3, 4 itu. Terus kemudian dalil pemohon 8, 9, 54, 55 dan 56 kenapa itu? Baik, itu terkait tuduhan terhadap pihak terkait Yang Mulia melakukan money politik dan intimidasi kepada pemilih. Bahwa dalil tersebut merupakan tuduhan yang tidak benar dan mengambang, sesat, bersifat final juga. Jadi bagaimana tuduhan mengenai melakukan money politik dan intimidasi? Ada nggak money politik yang dilaporkan di Bawaslu? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada, yang terkait tidak pernah dipanggil Bawaslu. Ada enggak, baik. Ya. Terus tuduhan yang lain? Tuduhan yang lain, Yang Mulia, dalil 33, 34, 35, 36 itu gimana? Ya. Tuduhan terhadap poin 33, 34, 35, 36 berkenaan dengan secara sengaja tidak menyerahkan panggilan colos simpatisan, kami responnya bahwa apa yang didalilkan tuduhan sesat yang tidak mendasar. Itu kan sebetulnya tujuan yang itu menyangkut tujuannya tuduhan kepada termohon. Kan tidak dibagikan formulir C6 dan seterusnya itu kan? Ya. Ya. Terus yang lain? Bahwa yang berikut poin 37 dan 38 berkenaan dengan termohon tidak secara benar menyelesaikan pemilih, kami meresponnya bahwa bahwa pemohon tidak merinci berapa jumlah real pemilih yang menggunakan KTP atau tidak memperoleh C pemberitahuan yang tidak menggunakan hak pilihnya. Yang kedua,
pihak terkait perlu menjelaskan bahwa tuduhan pemohon sangat jauh dari kebenaran, karena pada faktanya pihak terkait sama sekali tidak pernah merasa diuntungkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas klaim fakta versi pemohon tersebut. Pihak terkait merasa tuduhan tersebut adalah asumsi yang bersifat halusinasi. Ya. Selanjutnya Yang Mulia, pada poin 39, 40 dan 41 yang pada pokok berisi tuduhan termohon sengaja menghilangkan hak pilih KPPS sengaja tidak membagikan DPT kepada para saksi resmi di setiap pasangan calon pada saat pencoblosan, dan DPT tidak ditampilkan di TPS merupakan tuduhan yang tidak berdasarkan fakta karena pihak terkait telah menerima salinan. Kalau dikatakan oleh pemohon nggak mendapat, Anda mendapat ya? Ya, betul. Iya, Ya, Yang Anda Mulia. mendapat salinan DPT dan seterusnya. Kami mendapat salinan DPT dan termohon melakukan pemajangan DPT di seluruh TPS berdasarkan pengakuan dari saksi-saksi kita Yang Mulia. Terus, Selanjutnya pada poin 45 berkenaan dengan pemohon adanya pemilih di bawah umur. itu sudah direspon termohon. Betul yang direspon termohon. Tidak ada pemilih di bawah umur. Betul Yang Mulia. Oke. Di 586 TPS. Ya. Ya, terus yang lain? Bahwa segala dalil pemohon dalam pokok permohonan tidak didukung dengan alat bukti sehingga bersifat asumtif dan halusinatif. Dengan demikian dalil-dalil seluruhnya tidak secara signifikan mempengaruhi hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020. Ya, sekarang petitum. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusannya amar putusannya sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. 2, memutuskan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat nomor 127/PL.0.6/KPT/5315 Ya, itu KPU. Kalau begitu lain kali kalau membaca begitu 127 dan seterusnya dianggap dibacakan tahun 2020 gitu. Baik. Ya, terus 3, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat untuk segera menetapkan calon terpilih pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020 dengan rincian perolehan suara sebagai berikut. baik, nomor urut 1 dapat berapa? Nomor urut 1 mendapat suara 29.593 suara. Nomor 2 41.459 suara. nomor Nomor 3 3 45.057 suara. nomor Dan 4 nomor 4 19.412 suara. ya, terus Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. baik, terima kasih. Sekarang keterangan Bawaslu. Tadi ada beberapa hal yang telah disinggung, ya. Bawaslu akan menerangkan apa ini? Pada waktu sebelum pencoblosan, ya, saya minta klarifikasi. Betul sudah dilakukan pemutakhiran data? Dijawab pakai mic. Betul Yang Mulia. Betul. Pemutakhiran data dilakukan dalam sidang pleno pengesahan DPT? Iya, Betul ya? betul. Betul. Tanggal 15 Oktober. Dihadiri oleh siapa? Yang hadir dalam rapat pleno, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, unsur Terus? kepolisian, pemerintah daerah, Ketua dan anggota panitia pemilihan kecamatan se-Kabupaten Manggarai Barat, serta dari tim 4 pasangan calon. 4 pasangan calon hadir. 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 Terus hasil DPT-nya yang tanda tangan siapa? Yang menandatangani adalah Ketua dan KPU ya? Ketua dan anggota KPU Yang Mulia. Bawaslu pada waktu itu hadir? Hadir Yang Mulia. Baik. Terus sekarang berarti persoalan DPT sudah nggak ada masalah kan? Iya Yang Mulia. Ya. Terus kemudian apakah ada laporan-laporan tentang pelanggaran-pelanggaran pada waktu dilakukan pencoblosan dan pada waktu dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS
Tidak ada laporan yang mulia. Tidak ada laporan. Di tingkat kecamatan rekapitulasinya Juga tidak ada laporan. tidak ada laporan. Terus setelah itu rekapitulasi di tingkat kabupaten ada laporan? Tidak ada yang mulia. Semuanya clear. Semuanya clear, tidak Nah ada sekarang laporan. mengenai apa yang didalilkan oleh pemohon, ada persoalan-persoalan? Menurut Bawaslu bagaimana? Bawaslu tidak menerima tidak menerima laporan yang mulia. Betul itu. Dan tidak ada temuan ya. Terus mengenai Anda mengatakan di sini ada laporan tambahan. Apa itu? Yang ditulis dalam laporan ini. Yang mengenai masalah di Komodo itu? Gimana? Ya. Anda tahu? Ya yang mulia. Terkait dengan permasalahan di Komodo yang didalilkan oleh pemohon membuka kotak suara di luar jam pleno kecamatan tanpa sepengetahuan saksi paslon. Terdapat 2 kotak suara yang dibuka di luar pleno. Itu di halaman berapa yang Anda baca? Di halaman 7 yang mulia. Halaman 7. Ya. Ya, terus? Silahkan. Ya. Terdapat 2 kotak suara yang dibuka di luar rapat pleno tanpa dihadiri oleh saksi paslon, yakni kotak suara pada TPS 08 dan TPS 09 di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, yang sebelumnya sudah dibuka dan dibacakan di hasil TPS-nya serta dicatat dalam formulir D hasil Kelurahan Desa Labuan Bajo. Jadi sudah diplenokan yang TPS 08 dan 9 yang mulia. Oke. Sudah dikembalikan di tempat yang betul. Iya, di tempat. Oke. Pada waktu pengembalian itu ada perubahan-perubahan perolehan suara enggak? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Ya. Semua disaksikan semuanya ya. Iya. Oke. Terus pada waktu rekapitulasi di tingkat kabupaten ada masalah? Masih tetap dipersoalkan? Masih dipersoalkan, tetapi masalah hasil tetap sama yang mulia. Tetap sama. Ya. Baik. Ada lagi yang akan Anda sampaikan? Cukup ya? Cukup yang mulia. Baik. Ini keterangan saudara Bawaslu itu dilakukan dalam sidang pleno Bawaslu, ditandatangani oleh seluruh komisioner Bawaslu. Iya yang mulia. 3 orang tanda tangan ini ya. Iya yang mulia. Baik. Pertanyaan saya terakhir, hotel yang bagus sudah jadi sana? Yang di Labuan Bajo. Oh, iya, di luar itu. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Ini untuk konfirmasi saja. Anda kan Bawaslu menjelaskan di sini bahwa di halaman 9 tentang keberatan saksi pasangan calon terkait ketidakhadiran pemilih, itu tidak ada keberatan saksi itu di semua TPS ya? Iya yang mulia. 508. Yang didalilkan di sini 225 ini. Dari 200 berapa? 225. Bentar, saya cek. Itu tidak ada yang semua apa pasangan calon tanda tangan ya? Tanda tangan yang mulia. Saksinya ya? Oke, itu satu. Yang kedua, termohon Anda juga mengatakan bahwa tidak benar termohon sengaja tidak menyampaikan undangan kepada pemilih. Bagaimana Anda bisa menyatakan itu tidak benar? Apa yang Anda lakukan, yang Bawaslu lakukan terkait dengan ini? Ini kan ada dalilnya nih, dalil pemohon mengatakan bahwa ada sengaja tidak menyampaikan undangan kepada pemilih. Nah, Anda mengatakan di keterangan di halaman 20 di poin 10 itu tidak benar. Bagaimana Anda sampai pada kesimpulan itu tidak benar? Apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Karena ini tidak ada penjelasannya, tapi hanya ada kata kuncinya saja bahwa itu tidak benar. Nah, kami ingin dapat penjelasan saudara. Apa yang saudara lakukan untuk menyatakan bahwa itu tidak benar? Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dan jajarannya telah melakukan pengawasan pendistribusian formulir C pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat mulai tanggal 4 sampai 8 Desember 2020. Ya, apa lagi? Terhadap pemilihan Anda telah melakukan itu apa lagi?
Ada yang komplain nggak kepada Anda? Kepada Bawaslu? Ini orang ada yang sengaja tidak didistribusikan apanya. Ada nggak yang komplain? Tidak ada yang komplain. Tidak ada yang komplain ya? Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ini ada juga ini. Bahwa selama proses rekapitulasi penghitungan suara di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Manggarai, hanya ada 2 kecamatan yang ada catatan keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2, yaitu Kecamatan Ndoso dan Kecamatan Komodo. Tidak ada permintaan untuk melakukan penghitungan suara ulang dari awal di 211 TPS. Apa yang dilakukan Bawaslu terkait dengan keberatan ini? Ini ada 2 kecamatan kata Anda kan? Ya. Nah, apa yang Anda lakukan? Yang Bawaslu lakukan? Bahwa selama proses rekapitulasi penghitungan suara di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, hanya ada 2 kecamatan yang ada catatan keberatan dari saksi pasangan Ya, calon. betul. Apa yang dilakukan kan itu pertanyaan saya tadi. Ya. Apa yang dilakukan Bawaslu? Bahwa selama proses rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Manggarai Barat, tidak ada form keberatan saksi dari pasangan calon. Namun tidak berkaitan dengan perhitungan suara ulang di 200 TPS. Hanya terkait dengan salah masuk suara-suara tadi ya? Ya. Oke, cukup Pak Ketua, tapi ada satu poin untuk KPU ini. Di jawaban saudara itu, di halaman 7, coba lihat. Ini Anda nih, matematiknya bisa atau enggak ini? Udah dibuka? KPU? Itu ada Anda bikin perhitungan, persentase selisih 2,6%, 2,6%. Di bawah ada persentase selisih, Anda bikin angka, lalu di bawah ada pembaginya kali 100%, lalu di belakangnya ekuivalen dengan 2,65%. Yang mana yang benar angka itu? 2,61, 2,65. Kalau dijadikan dikonversi menurut suara, banyak loh itu suaranya. Mana yang benar ini? Hah? Ada typo sedikit itu yang mulia. Itu bukan typo namanya itu. 2,6% yang mulia. Jadi yang benarnya 2,6%. 2,6%. Jadi yang di bawahnya tidak benar. Ya, yang mulia. Bagaimana Anda menjelaskan ini tidak benar? Sesuai perhitungan persentase selisih yang mulia. Walaupun kami nanti akan melakukan penghitungan ya, berapa persentase ini, tapi ini Anda harus hati-hati loh. Menampilkan 2 data yang berbeda untuk menjelaskan satu fakta, nah itu berbahaya. Ya, ini Anda jadi lawyernya harus hati-hati juga. KPU juga harus hati-hati ya. Ini lihat nih, 0,5%, kalau pemilihnya 10 juta banyak loh orangnya itu. Terima kasih Pak Ketua.